Cita rasa masakan Hungaria dengan sentuhan paprika dan saus yang asam. Santapan daging rusa dapat menghangatkan tubuh saat berada di Norwegia. Bumbu dasar sederhana, namun meresap sempurna ke tiap menu hidangan tradisional Finlandia. Inilah ragam kuliner benua biru. Begitu banyak bangunan tua dengan arsitektur khas Eropa yang dapat ditemui di Budapest, Hungaria. Namun, yang pertama harus diketahui, Hungaria memiliki ibu kota Budapest, yaitu gabungan kota Buda dan Pest. Jika sudah merasa puas untuk berfoto dan menikmati pemandangan kota Budapest, kalian bisa langsung mencicipi makanan khas Hungaria di lokasi ini. Saya pun melihat menu makanan yang cukup menarik. Harganya mulai dari 1.500 hingga 2.200 Hungarian forint atau HUF. Jika dirupiahkan sekitar 75.000 hingga 110.000 rupiah. Karena ngelihat makanan ini enak banget, saya pun akhirnya mau coba nih. Punya masnya bagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita coba ya. Cobain deh. Gurih ya. Oh ini bukan nasi ya sebenarnya? Bukan, ini pasta nih, pasta. Pasta? Dia dikasih mayones gitu. Pakai mayones. Oke, kita coba. Enak, tapi mayonesnya agak unik sih rasanya buat lidah Indonesia. Rasa baru nih, rasa baru. Teman saya yang lain mencoba menu yang berbeda, yaitu sosis. Baik, gimana menurut Baik makanan di sini? Aduh ini enak banget sih. Terus harganya juga nggak mahal. Berapa kira-kira? Sekitar 200 ribuan ya. 200 ribuan lah kalau Udah dapat berapa menu? Dua ya? dua, udah ada roti, terus bisa pilih kalau nggak roti pasta. Pemandangan yang tak kalah memanjakan mata yaitu ketika malam hari berada di tepi sungai Danube sambil menikmati cahaya lampu kota Buda. Saat ini di Budapest sudah menunjukkan pukul 19.34. Artinya semua lampu di kota Budapest sudah menyala. Dan inilah waktu yang tepat bagi wisatawan untuk makan malam, yaitu di perahu-perahu ini di pinggir sungai. Lalu bagaimana ya sensasinya? Yuk ikutin saya untuk makan di dalam. Kalian bisa memilih untuk makan di restoran perahu yang di pinggir ataupun yang sedang berlayar di sungai. Kali ini saya akan coba yang sudah berada di pinggir sungai. Untuk makan malam di perahu yang ada di Sungai Danube akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal. Pertama, untuk hidangan pembuka saya akan coba gula sup. Makanan ini merupakan kuliner ciri khas Hungaria yang juga sebagai simbol negara tersebut. Jadi Tapi benar-benar untuk sampai anak belajar di sendiri saat gitu, terakhir akhirnya saya habisin karena rasanya biasanya kan kalau benar-benar dulu kan gurih kayak banget. kita bimbel Isinya tuh cuma karena daging, kamu emang wortel harus sama belajar kentang, gitu tapi kan. itu Itu ada bumbu-bumbu sempat ini khas sih kayak orang-orang Hungaria. komen Ini kayak memang anaknya sangat lezat ternyata seperti ya ada paprika. bolong-bolongnya Jadi atau nikmat. apa, terus kayak Untuk menu utama saya akan mencoba makan salmon dengan black couscous dan edamame. Black couscous jika di Indonesia dikenal dengan jenis bulgur yang berasal dari gandum mentah. Untuk menikmati hidangan restoran di Sungai Danube, Anda dapat menyiapkan dana sekitar 15.000 Hungarian forint atau setara dengan 750.000 rupiah per orang. Walaupun terbilang mahal, namun suasana romantis dapat Anda nikmati dengan keindahan cahaya lampu dari kota Buda.
Dari puncak sini pun kami akan melihat, yaitu di mana di sisi kanan saya ada Buddha, sisi kiri saya ini adalah Pest. Di Buddha ada Buddha Castle dan Fisherman's Bastion, sedangkan di kiri saya ada Parliament Building. Lokasi ini pun jadi tempat favorit untuk bersuah foto. Hari sudah semakin sore, saya pun mencoba turun karena telah puas memanjakan mata di puncak Gallat Hill. Setelah dari bukit, kalau misalnya kita turun jalan, di sini tuh banyak banget yang jualan souvenir, makanan, ataupun minuman. Nah, saya pun mau coba nih ngeliat-ngeliat dulu dan kira-kira apa yang menarik ya. Karena hari sudah mulai gelap, saya melihat beberapa toko tersisa yang masih buka. Ada yang menjual souvenir ataupun makanan. Barang yang dijual cukup bervariasi. Mulai dari gelas, magnet, hingga topi. Jadi di sini sebenarnya barang-barangnya sama aja kayak di yang biasa tempat-tempat jual untuk oleh-oleh, tapi di sini lebih mahal. Jadi mendingan kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh, cari tempat lain deh. Tak jauh saya melihat toko yang menjual makanan cemilan khas Hungaria, yaitu langos. Saya pun penasaran ingin mencobanya. Yes, yes, yes. Jadi ini dia makanan khas Hungaria. Jadi ini bisa dibilang ini flatbread, lalu sour cream and cheese. Kayak gimana rasanya? Kita akan makan, tapi kesana karena pemandangannya bagus banget sambil matahari terbenam. Tepat di seberang toko, wisatawan sudah berkumpul di pinggir pagar untuk melihat pemandangan kota Budapest dengan latar belakang matahari terbenam. Jadi ini dia. Kalau menurut aku yang lidah Indonesia, flatbreadnya tuh mirip banget, mirip sama cakwe. Terus untuk krimnya sebenarnya agak unik, rasanya agak asam-asam sama yang keju. Lumayan lah untuk ganjil perut. Tujuan utama saya ke Norwegia adalah berburu Aurora Borealis. Meski tidak berada di wilayah paling utara Norwegia, namun di pegunungan Sulitelma, dengan banyak keberuntungan, kita bisa melihat keindahan cahaya menari di langit malam. Karena waktu yang saya miliki cukup panjang, saya pun memutuskan untuk mencoba olahraga yang juga memacu adrenalin, yaitu dog sledding. Dog sledding atau naik seluncur dengan anjing menjadi hal yang baru dan cukup banyak menarik wisatawan lokal dan mancanegara, termasuk saya. Sekarang saya sudah siap buat melakukan perjalanan. Tapi perjalanan ini unik karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, lihat. Mereka akan membawa saya jalan-jalan mengitari kawasan ini. Tertarik kan? Ayo ikut saya ya. Nah, ini tempat duduknya. Kita memulai perjalanan bersama 8 Alaskan Husky teman-teman saya.
August to March, I train them about 1,000 hours. 1,000 hours, 1,000 oke. hours. Butuh beribu jam untuk melatih mereka semua. Belum lengkap rasanya berada di kota baru dengan segala macam perbedaannya dengan Indonesia bila belum mencicipi masakan khas wilayah tersebut. Setelah puas bermain, sekarang saatnya mengisi perut kita dan saya akan makan di tempat yang unik. Bisa dilihat, ini tempat makannya. Mereka biasa menyebut ini seperti tenda dan bisa memuat 15 orang. Kita akan makan reindeer. Seperti apa ya? Hey guys. Hey. Ini reindeernya yang udah dimasak sama chef. Kita lihat. Oke, ada daging rusanya, kemudian ada bawang bombay. Untuk membuat kita lebih hangat, ada kayu bakar di sini. Dan tenang aja, ini nggak akan asap yang ngumpul di sini karena kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada cerobong asapnya. Menarik banget. Di sini kita bisa makan ramai-ramai setelah menghabiskan waktu di luar sana. Dan ternyata memakan ini menggunakan pendamping. Ada roti sami. Ini roti khas. Saya pengen coba teksturnya. Lembut banget. Dan ini creamy, enak. Saya mau cobain dagingnya. Empuk banget. Padahal masaknya nggak terlalu lama dan bumbunya sederhana banget. Waktu kini menunjukkan pukul 8 malam. Matahari pun baru turun ke peraduannya. Artinya tak lama lagi saya akan berburu aurora. Tapi sebelum itu, di tempat saya menginap, ada seorang koki yang tengah mempersiapkan makan malam khas Norwegia. Wow, what is this? The starter, okay? It's a reindeer sausage with sour cream and spring onion. Okay. Made of traditional flatbread from Norway. Okay. Yeah. Hope you enjoy. Thank you. Nah, kalau ke Norwegia kita pasti perlu, atau tiap ke suatu tempat kita perlu mencobai makanan favorit mereka dan juga makanan khasnya. Dan di sini ini ada daging rusa kutub. Di atasnya ada saus atau sour cream. Kemudian yang paling bawah ini adalah roti tipis khas dari Norwegia. Kita coba ya. Enak banget, perpaduannya renyah. Terus reindeernya enak banget. Ini kalian harus coba kalau datang ke Norwegia. Okay, this is the main course. Wow, what is this? Baked salmon Okay. with vegetables. And there are some spring onions, Okay. radish. We call sugar peas. Sugar peas, yeah, I know that. Yeah. And all together with the flavors with the butter and everything is. Wow. Is this a traditional? Yes, it is. Okay. Traditional way to bake the fish. Make it more juicy than if you fry it on the pan.
Berbicara Finlandia tak lepas dari kopi. Tahukah Anda orang Finlandia merupakan peminum kopi terbanyak sedunia? Bayangkan, dalam setahun orang Finlandia dapat mengkonsumsi 12 kg kopi. Pada dasarnya Finlandia bukanlah negeri penghasil biji kopi. Mereka hanya penikmat kopi sejati. Bagi masyarakat Finlandia, kopi bukan hanya sekedar minuman ataupun gaya hidup. Minum kopi bagian dari kultur Finlandia. Saya pun memesan secangkir kopi. Senangnya bisa merasakan kehidupan layaknya masyarakat urban Finlandia, sambil menikmati pemandangan Taman Esplanadi di jantung kota Helsinki. Berada di Helsinki tak lengkap jika belum mencicipi tradisi kuliner Finlandia. Saya pun mencoba salah satu restoran yang menawarkan menu kuliner khas Finlandia. Menu makanan Finlandia menggunakan bumbu-bumbu dasar yang sederhana seperti garam dan lada, dengan dominasi ikan dan daging yang dikombinasi dengan sayur, jamur, buah beri, dan susu. So this is the herring. There is some yogurt, like cream, then pickled apple, iced apple, and remoulade where it's golden beet. This is the finger of beef. It's like a beef like pastry. Then there is celery salad, celery curry, and pickled mustard seeds. Here we have the vermouth roe. So it's a fish roe, and there's potato pearls and some butter vinegar and brown butter. Here we have the egg cheese. Okay, thank you. Enjoy. Jadi ini adalah sapas, makanan khas dari restoran ini. Namanya kurang lebih sama seperti tapas, tapi tapas ini merupakan dalam bahasa Spanyol. Nah, sapas ini disajikan dengan porsi kecil supaya bisa dinikmati bersama-sama. Sekarang menunggu menu utamanya datang. Nah, ini menu utamanya namanya ikan perch, salah satu ikan khas dari Finlandia. Ikan perch ini digoreng di salah satu sisinya, kemudian dipadu dengan acar bawang merah dan saus asam yang bentuknya seperti buih. Garing di luar dan sangat juicy di dalam. Jadi kalau ke Helsinki, jangan lupa cobain kulinernya. Finlandia merupakan sebuah negara kecil di belahan utara dunia. Meski kecil, negara ini berhasil menyabet berbagai prestasi sebagai negara terbaik, mengalahkan negara-negara di seluruh dunia. Masyarakat Finlandia disebut-sebut paling bahagia sedunia. Ingin merasakan sedikit kebahagiaan mereka? Datang saja ke Helsinki, Finlandia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.